Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah, didudukkan di majelis yang dikatakan Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh barokah buat kita, dan juga Allah limpahi dan curahi rahmat dan maghfirahnya sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul majlis Al-Ustadz Rahmat Inggil mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan Allah berkahi ilmunya, berkahi umurnya, berkahi usahanya. Allah mudahkan segala jalannya, segala langkahnya, ditambah ilmunya, ditambah keberkahannya, ditambah keistiqomahannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya zahiran wa batinan. Allah langgengkan majelisnya, istiqomahkan jalannya, dan juga Allah jadikan murid-muridnya murid-murid yang taat, yang muta'addib, yang istiqomah. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama saya hormati abang kita, Bang Jimmy, dan juga seluruh para jamaah tim hadroh mana nih ya? Al-Buatiyah dan Al-Ikhlas sudah. Ini campuran dah ya insyaallah. Dan juga segenap remaja Mushola At-Taufik yang saya cintai. Alhamdulillah malam hari ini saya kebetulan ya ada aja kegiatan ya, yang ngajar nahu, ya undangan. Kebetulan jamaah kita juga dari majelis CV 20 mengundang di tempatnya. Alhamdulillah masih bisa ke sini, mudah-mudahan datangnya ke saya ke sini juga bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak panjang, kita mengutip daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man zanna annahu bidunil juhdi yasil fahuwa mutamannin." Siapa orang yang mengira bahwasanya tanpa usaha keras ia akan mendapatkan hasil atau dia akan sampai kepada tujuannya, maka ia adalah orang yang berangan-angan. Ya, artinya apa? Kita kalau punya tujuan, kalau punya target, kalau punya harapan, maka sertailah tujuan kita itu, harapan kita itu dengan sungguh-sungguh ya. Saya yakin di sini kita semua ada yang pengen jadi guru mungkin, ya harus sungguh-sungguh belajar. Ada yang pengen jadi pengusaha sukses, harus sungguh-sungguh belajar. Ada yang pengen menjadi seorang orang tua yang sukses, punya anak yang soleh-soleh, juga harus rajin belajar. Kenapa? Karena semuanya modalnya ilmu. Ya, modal semangat aja nggak cukup, betul gak? Ya, semua harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia maka harus pakai ilmu. Main hadronya kalau nggak ada ilmunya berantakan nggak? Main hadro aja berantakan, apalagi ngurusin yang lain, kan begitu. Nah, ini orang sekarang ya, tuh jangan sampai lupa sama majelis kita, majelis ilmu ya. Makanya saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua bisa istiqomah ngaji fikih di sini ya, dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Inggil dari kitab Taghiratnya, dari kitab Adabul Insannya. Mudah-mudahan menjadi orang yang ahli fikih dan beradab. Amin. Nah, jadi tadi ya, jadi jangan jadi orang yang suka berhayal, pengen sukses tapi nggak pengen sungguh-sungguh, nggak bisa ya itu. Kan sekarang banyak tuh orang begitu ya, pengen jadi orang yang luar biasa tapi kerjaannya biasa-biasa aja, kagak ada. Orang yang luar biasa kerjaannya luar biasa kayak gitu. Nah, kita kan biasa di luar kalau kita kan ya itu. Ya gimana mau jadi orang luar biasa kalau kerjaannya biasa di luar. Masa nongkrong mulu? Ya nongkrong boleh kalau baik boker ya kan gitu. Ya, tapi kalau seandainya nongkrong mulu kerjaannya, nggak ada kegiatan, ini yang sia-sia gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi man zanna annahu yasil bidunil juhdi fahuwa mutamannin. Wa man zanna annahu yabdul al juhda yasil fahuwa mustaghnin. Begitupun kata Sayyidina Ali, orang ya yang mengira bahwasanya dengan dia bersungguh-sungguh dia akan sampai ke tujuannya, maka orang itu akan tidak membutuhkan Tuhan. Ya.
Betul kita kalau mau sukses kudu usaha. Betul kalau kita mau sampai tujuan harus bersungguh-sungguh. Tapi jangan lupakan Allah ya. Ini banyak orang sekarang sungguh-sungguh tapi lupa sama Allah. Mujahadah tapi lupa sama Allah. Dia lupa bahwa yang ngasih sukses Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih berkah Allah. Jangan lupain Allahnya gitu. Kerja dari pagi sampai siang, sampai zohor terus sampai asar kagak sholat. Ini yang ngasih rezeki siapa ya? Allah, bukan karyawan, bukan customer. Ya. Makanya buat para teman-teman ya, jangan tinggalin sholat. Mau gimana mau sukses dunia kalau sholat kita tinggalkan ya. Nah, jadi kita harus berusaha, cuman kita harus ingat sekeras-kerasnya usaha kita yang menentukan hasil siapa? Allah ya. Jangan tuhankan usaha. Tapi juga jangan sampai kagak ada usaha tuh ya. Dulu saya masih belajar hadro tuh, sampai tangan saya kapalan dulu. Bahkan pernah berdarah itu dulu. Dulu lagi main rebana tuh saking pengen bisanya. Nah, itu namanya sungguh-sungguh. Ya, ketika kita pengen ngerjain sesuatu sungguh-sungguh, pengen bisa harus sungguh-sungguh. Pas ngaji gitu juga. Sungguh-sungguh ngaji, belajar dari sini ke Tenabang. Naik motor hujan-hujanan enggak apa-apa, terabas terus. Kenapa? Pengen bisa. Itu. Nggak ada halangan. Ketika kita sudah maksimal dalam usaha kita, Allah berikan kemudahan, Allah berikan futuh, maka jadi itu. Ya, jadi ada dua ya, usaha yang sungguh-sungguh dan kita berdoa kepada Allah. Yang disebut dengan usaha tadi dinamakan ulama dengan ya usaha zahir. Ya. Yang disebut dengan doa tadi kata ulama dinamakan dengan usaha batin. Jadi usaha itu ada dua. Usaha zahir dengan usaha batin. Kayak kita nyari duit pagi berangkat kerja, itu usaha zahir. Tapi jangan lupa usaha batin apa itu? Memperbanyak istighfar, banyak baca sholawat, ngerjain sholat duha. Itu namanya apa? Usaha batin. Nah, ini harus berjalan berbarengan usaha zahir dengan usaha batin. Kalau jalan berbarengan, insya Allah sukses kita. Ya. Jadi jangan zahir doang, rehan ya. Tuh, yang batin juga tuh ya. Ya. Ada jangan batin doang, wirid di masjid dari pagi sampai johor wirid aja. Ya, salah seorang sahabat dulu dikisahkan, ya ketika beliau wirid di masjid lama, Sayyidina Umar masuk ke masjid. Dia omelin sama Sayyidina Umar, apa katanya? Idhab, pergi dari sini. Allah tidak menurunkan rezeki dari langit. Ya. Turun rezeki itu dengan apa? Usaha ya, bukan lagi wirid tahu-tahu duit sekarung jatuh dari langit. Kagak. Syukur-syukur duit sekarung kagak nimpa dia. Nah, kalau duit sekarung isinya recehan lagi, nimpa pala dia, benjol palanya. Syukur-syukur nggak mati itu. Ya kan? Makanya harus ada usaha dan harus ada kepasrahan. Dulu guru saya ngajarin tuh waktu ujian, dia dibekelin sama guru saya duit. Apaan tuh duit? Duit kepanjangannya D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Jadi doa, usaha, ikhtiar. Itu bekal dari guru saya dulu, ya. Duit disingkatnya, ya. Jadi kalau kita pengen ngapa-ngapain butuh bukan duit ini bukan, ya. Tapi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, ini kita lagi malam Selasa ini kita ngaji, ini usaha kita ya. Ustadz, saya nggak mau jadi ustadz, kan saya nggak mau jadi guru, saya mau biasa-biasa aja. Ya mau wajib ngaji. Ngaji itu bukan buat jadi ustadz, ngaji itu biar kita bener. Kenapa? Syarat masuk surga kudu bener. Maka di dalam sebuah kitab, dalam kitab hikam yang kemarin kita baca, ya aktsaru ahlul jannah al-buluh. Kebanyakan penghuni surga itu adalah orang buluh. Apa sih buluh bahasa Indonesianya? Orang polos, orang bodoh. Saya ulang ya, kebanyakan penghuni surga al-buluh, orang polos, orang bodoh. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak ngaji, bodoh, bukan. Maksudnya orang yang paling banyak masuk surga adalah orang bodoh nggak kenal maksiat. Dia nggak pernah kenal maksiat tuh, ya. Dia bodoh daripada berbuat zina. Dia nggak kenal tuh zina bagaimana. Dia nggak kenal maksiat. Itu maksudnya. Bukan berarti ini orang nggak punya ilmu agama, bukan. Ya. Nah, jadi tuh kalau bisa kita begitu, jadi anak muda yang polos tuh ya. Apa sih yang polos? Yang kagak ngerti maksiat. Nih sekarang pinter-pinter banget maksiat. Dia tahu aja selahnya abi dah tuh. Ya, han ya gimana tuh.
Tuh, jangan jadi anak muda yang polos tuh ya. Karena kebanyakan penghuni surga yang polos. Ya, tuh. Jelas. Pengen masuk surga. Jadi orang polos tuh ya. Bukan polos itu gampang dibohongin, bukan. Maksudnya nih orang kagak ngerti maksiat begitu. Makanya ciri-ciri orang kalau nikahnya bener, itu malam pertamanya tangannya ada setrumnya. Dia megang istri, kaget dia. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya nggak pernah apa? Nggak pernah megang perempuan. Sekarang ya Allah ya, anak kecil SD udah pegangan tangan, manggilnya ayah bunda. Ya, tempe orek. Ya, jangan ya tuh. Ada gak yang begitu? Wow, kalau ada Masya Allah. Saya doain dah semua yang pacaran putus. Amin. Mau ngapain ya? Mau ngapain pacaran itu? Sekarang saya mau tanya gini, ngaji sama pacaran kira-kira murahan mana? Ngaji lah. Agak ngeluarin modal, datang tinggal datang, duduk tinggal duduk. Kalau pacaran kan datang masuk setu bayar. Parkiran bayar. Masa kita nggak makan bayar. Masa sendiri makannya bilang, bang kok ente nggak puasa? Ane nggak makan, ane lagi puasa gitu. Ya, maksiat mahal hadirin, mahal. Ya. Tapi kalau berbuat taat murah, ke masjid bayar nggak? Enggak. Sholat bayar nggak? Enggak. Ngaji bayar nggak? Enggak. Masuk surga murah. Cuman entah kenapa banyak orang yang pengen masuk neraka. Udah neraka bayar lagi. Tuh ya. Usikum wa iya nafsi bitaqullah. Saya ingetin sama antum bukan karena saya benci antum, justru karena saya sayang. Saya punya murid kemarin belum lama nangis-nangis ke saya. Guru, saya nyesal kemarin nggak dengerin antum. Tuh. Emang kenapa? Ya kan saya nggak denger guru, saya nggak tahu. Kakak bercanda. Waktu itu antum bilang suruh putusin, saya nggak denger omongan antum. Sekarang saya nyesel guru, pacaran 3 tahun duit saya habis. Kalau seandainya dulu saya denger omongan antum, saya kumpulin duit 3 tahun, dapat gak? Buat modal kawin? Dapat. Ini kagak. Duit habis tiap minggu jalan sono, ngopi di Tomorrow, ngopi di apa? Kopi janji jiwa, ya salah. Kopi kenangan mantan lagi. Ya kan habis duit. Sekarang jajan mahal sekarang. Kita beli nasi goreng nih di Penpil sini. Bukan di Penpil, Depak. Yes, ya. Departemen Agama ya. Depak. Kita makan nasi goreng gocap, Masya Allah gocap tuh. Ya. Itu pakai emas kali makan itu ya, Masya Allah. Mahal banget. Kopi gocap. Ya kopi gocap. Nasi goreng gocap, kopi 30. Belum PPN 12% tuh. Belum lagi kalau misalnya ya cewek kita minta ini itu lah mahal, duit habis, ngapain? Ya. Sudah mulai malam ini WhatsApp. Kita punya perempuan WhatsApp. Assalamualaikum. Mulai malam ini, detik ini sudah kita daripada ribut di akhirat, mendingan kita damai di dunia, damai di akhirat. Tuh langsung tuh. Ya, alhamdulillah itu. Ya, dulu begitu tuh ada murid saya tuh pacaran, saya telepon ceweknya. Ente ngapain gangguin murid aneh? Begitu. Putus itu. Ya. Sama gelasan-gelasannya putus tuh. Iya. Nah ya, saya ingetin teman-teman semua ya, kagak ada untungnya ya. Emang sih girang emang, cuman sama temen juga girang, ya kan? Main sama kawan juga girang, sama girangnya. Ya. Cari kegirangan yang dihalalkan Allah, main futsal girang, nonton girang, jalan girang, naik gunung girang, asal jangan pacaran. Kenapa? Dampaknya buruk. Zaman sekarang banyak ya anak kagak ada bapaknya. Ya makanya tuh siapa namanya yang dijonggol tuh nanya bapak mana siapa namanya? Wow tuh itu mungkin itu dulu. Jangan ya bapak mana dijonggol gitu ya. Ya Allah ya. Nggak ada pesan lain daripada dari saya pribadi melainkan itu ya, kalau bisa
Kata baginda Rasul, fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hati dengan perempuan dan hati-hati dengan dunia. Kenapa kok perempuan dibedain sama dunia? Kan padahal sama aja. Karena memang perempuan ini godaannya dahsyat tuh ya. Kalau setan cuman bisikin, kalau perempuan bisa narik kita. Ya, orang pengen ngaji nih, kata setan jangan dah, hujan gerimis kayaknya libur taklim begitu. Kata setan bisikin, enggak berangkat. Setan tuh. Tapi kalau godaan perempuan, inna kaidahunna azim. Ya, tipu daya perempuan dahsyat, luar biasa. Udah mau jalan ngaji di WhatsApp, Bang. Ya, play over yuk. Ya elah play over, ya Allah. Garpu somai. Ya. Play over ya Allah. Nauzubillah. Tuh kadang-kadang begitu tuh ya tuh. Makanya malam Rebo saya tungguin nih mana remaja Al Ikhlas kagak nongol-nongol ini. Jangan-jangan ketarik lagi nih. Ya. Makanya alaikum bil jamaah. Wajib kalian berjamaah, wajib berkelompok begini nih. Kalau begini aman. Makanya mohon maaf kalau ada salah satu dari kita yang pacaran, cengin enggak apa-apa. Biar malu semalu-malunya dia. Tuh. Cie ayah bunda, cie elah. Tidur masih ngompol. Ayah bunda, ya elah. Tuh. Ya, jelas ya, gitu. Jadi berpikirlah panjang. Masa depan masih jauh. Jangan sampai masa depan kita hancur gara-gara perempuan. Jangan sampai masa depan kita rusak gara-gara perempuan. Jangan sampai kesucian kita rusak gara-gara perempuan. Zaman sekarang bukan laki doang yang bandel, perempuan juga ada yang bandel. Kalau laki bandel biasa, tapi kalau perempuan bandel luar biasa. Rusak zaman, rusak anak muda kalau laki-laki perempuan yang bandel. Kalau laki bandel biasa dari zaman dulu. Tapi kalau perempuan yang bandel, nauzubillah min dzalik, laki-laki bisa lebih bandel. Ya, makanya ingat omongan saya ya. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati itu ya. Mungkin ente nggak ada niat, tapi kalau ada kesempatan, nah ini dia. Ya makanya mudah-mudahan nih majelis jangan ada perempuannya. Kalau bisa ada perempuannya, mungkin di hari yang lain aja dipisah. Kenapa? Karena memang fitnahnya begitu. Ya makanya di markas sekarang udah nggak ada santri perempuan yang netep di situ. Kenapa? Itu bahaya gitu. Hati-hati ya. Tuh. Kalau memang udah ada umur, udah cukup duit, mendingan kau kawin. Nggak apa-apa muda, saya nikah umur berapa? 22. Saya nikah umur 22. Ya. Berapa ya? Asul berapa Sul? 30? Masya Allah. Asul. Iya, Asul kecil-kecil begini tua juga dia. Dia sejaman sama Prabowo kalau salah. Sorry ya. Ya gitu ya. Jadi istiqomah ngaji, jangan pakai malas ya, jangan pakai malas ya. Yang namanya ngaji buat kita, manfaatnya buat kita, untungnya buat kita. Doain nih anak saya nih, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, menjadi alim ulama, penerus para ulama, para guru-guru kita ya. Terima kasih, mohon maaf saya mohon pamit ya karena nggak bisa lama-lama karena banyak teman-teman juga yang pengen dikunjungin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.